lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, izinkan kami menyampaikan beberapa korban di Masjid Al-Kautsar. Yang pertama yaitu kelompok 1 Bapak Judin, Bapak Miftahuddin, Muhammad Ramadan, Bapak Ali. Yang kelima Bapak Padi, Mbak Boyari, dan ketujuh Bapak Rianto. Yang kelompok 2 yaitu Bapak Solihin Propos, nomor 2 Andika, Ibu Julia, Haji Herlian, Eko Swanto, Bapak Nopan, nomor 7 Bapak Andi. Yang kelompok sapi ketiga yaitu Bapak Riono, Ibu Sri Hidayati, ketiga Bapak Sutomo Sutrisno yaitu profil, yang kelima Amel, 6 Budi Supriyatin, yang ketujuh Rumdani. Sapi keempat yaitu Bapak Sukarjo, 1 sapi, yang kelima Lis Nurwati Adawiyah, 1 ekor kambing, yang keenam yaitu Ustadz Samian, 1 ekor kambing. Mudah-mudahan Allah menerima amal perbuatan yang korban ini, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang ditambahkan rezeki dan bisa kembali menunaikan ibadah kurban yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Adapun kas masjid sekarang yaitu 33.061.75 rupiah. Alhamdulillah atas donatur Bapak Ibu semua, kami insya Allah rencana progres ke bulan akan datang yaitu pembangunan rumah kaum masjid yang akan di samping masjid kita. Mudah-mudahan progres yang 2025 ini akan terlaksana dengan lancar berkat doa-doa para jamaah Masjid Al-Kautsar. Adapun yang bertindak sebagai khotib pada khutbah ini yaitu Al-Ustadz guru kita Al-Ustadz Jauri Salim, dan yang Bilal Al-Ustadz Mulyudi. Demikian kami selaku pengurus masjid berharap menyampaikan banyak-banyak terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu jamaah yang masih ada di perjalanan, saya lihat masih banyak yang belum menempati posisi. Mohon maaf karena yang di luar itu masih belum merapat. Silakan masuk ke depan sini Pak, yang sosok yang kosong Pak, masuki langsung. Kami masih banyak yang kosong. Sebelum melaksanakan sholat Idul Adha kita mulai, terlebih dahulu mohon maaf karena ini ibadah tahunan, bukan menggurui. Sekali lagi bukan menggurui, sekedar mengingatkan untuk tata cara atau kaifiyah sholat Idul Adha pada pagi hari. Seperti biasa, tentunya sholat Idul Adha kita laksanakan 2 rakaat dengan yang usolli sunatan Idul Adha rakaataini maqmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunatan Idul Adha rakaataini maqmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat Idul Adha 2 rakaat mengikut imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Lalu kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, takbir dulu 7 kali. Takbir 7 kali itu di luar takbiratul ihram.
di luar takbiratul ihram. Jadi setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, kita baca takbir 7 kali. Jadi jumlah takbirnya rakaat awal itu 8 kali. Lalu di sela-sela takbir kita baca tasbih. Umpamanya Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baik, setelah takbiratul ihram itu diulang 7 kali takbir. Nah, lalu imam membaca kabiro atau kita Fatihah, lalu baca surah, rukuk, kembali sampai sujud, kembali lagi takbir lagi 5 kali di luar takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud berdiri lagi. Jadi jumlah takbirnya menjadi 6. Jadi takbir sudah berdiri itu 5 saja. Nah, seandainya, ini mohon maaf, seandainya imam lupa takbir itu 7 kali atau lupa takbir yang kedua 5 kali, umpamanya takbir pertama sudah ingat bagus 7 kali, terus setelah rakaat pertama, rakaat kedua kok imamnya lupa takbir 5 kali, itu makmum boleh mengingatkan, subhanallah, insya Allah ditegur, insya Allah ingat. Tapi kalau sudah ditegur ada ingat, biar tetap aja jalan terus, artinya kita tetap sholat, karena sholat kita tetap sah. Mohon maaf, sholat kita tetap sah, tidak rusak, karena takbir itu sunnah. Nah, jadi kadang-kadang terjadi karena teriak takbir, subhanallah, takbir, akhirnya rusak sholatnya malah. Padahal itu cuma sunnah. Jadi seandainya imam juga manusia, seandainya lupa, tegur, ingatkan subhanallah, niatnya berzikir. Tapi kalau memang tetap imam berjalan tanpa takbir 5 kali atau 7 kali, itu sholatnya tetap sah. Gak usah yang bubar masing-masing atau teriak-teriak, malah rusak nanti sholatnya. Nah, itu mengingatkan dari kami, karena di mana-mana terjadi sebanyak yang seperti itu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari sifat lupa, sehingga sholat kita betul-betul khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي صلاة العيد الأضحى وعليه إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله إياك نعبد وإياك
يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyaallah muslimin rahimakumullah inna yawmakum hadha la yawmun azim adama Allah wa sarrafa fa'adimuhu haqqa ta'dim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adimu dhahayakum fa inna alamata risrati baqayakum fa idha sa'ida al-khatib al-minbar فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل الإيداد بدلا للأنام وجعله من شعائر الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ابتلى إبراهيم خليله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على إبراهيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dan dapatkan pujian rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, umat Islam di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, baik di utara maupun di selatan, di timur maupun di barat, mereka serentak berduyun-duyun menuju masjid-masjid, musola-musola, bahkan lapangan-lapangan dan tempat-tempat terbuka untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Mereka datang berduyun-duyun laksana jarum yang ditarik oleh kekuatan magnet. Mereka datang bukan karena dipaksa, bukan karena ditekan, bukan karena dikerahkan atau diangkut, dan bukan pula karena mengharapkan suatu materi. Tetapi mereka datang berduyun-duyun semata-mata didorong oleh ruh dan jiwa keimanan yang kuat serta jiwa tauhid yang yakin. Mereka bangkit bersama-sama dengan mengumandangkan takbir dan tahmid serta tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah Idul Adha kali ini, Khatib menyampaikan dua hikmah Idul Adha yang berdimensi moral dan berdimensi ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama, dimensi moral. Ibadah korban mengandung hikmah dari dimensi moral. Hal ini ditunjukkan dengan simbol-simbol yang ada dalam ritual ibadah korban tersebut. Kita sering menyaksikan. Bahkan simbol yang pertama adalah kerelaan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya yang dicintainya. Itu menandakan kerelaan beliau pula dalam mengorbankan segala hal sesuatu yang dimilikinya. Kata pengorbanan yang dimunculkan dalam ritual ibadah korban ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengorbanan merupakan salah satu sikap moral yang apabila dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dan anak bangsa, insya Allah dapat dipastikan akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan umat dan umat yang berbangsa dan bernegara. Selama ini selalu susah untuk maju. Kenapa? Karena tidak ada yang mau berkorban untuk itu. Mari dengan penuh kebersamaan kita bangun bangsa Indonesia, Kalteng, Kota Palangkaraya, dan kita semuanya demi wujud pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simbol kedua adalah binatang yang dikorbankan disembelih dalam proses ibadah korban. Binatang merupakan simbol keburukan yang ada pada diri manusia, sifat-sifat keburukan yang ada pada diri manusia yang sering disebut dengan sifat bahimia, dengan sifat kebinatangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran mengumpamakan sesuatu yang buruk pada diri manusia dengan disebut sifat-sifat binatang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am." Dan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah itu mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan-makan seperti makannya para binatang. Quran Surat Muhammad ayat 12. Kita tahu bahwa prinsip hidup di dunia binatang adalah hidup untuk hidup, atau dengan istilah lain, hidup hanya untuk makan. Binatang hidup hanya untuk bersenang-senang. Kehidupan binatang cuma untuk makan, tidur, dan memuaskan nafsunya. Oleh karena itu, ibadah korban memberikan pelajaran kepada kita bahwa sifat kebinatangan seperti egois, mau menang sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, tidak kenal aturan, tidak tahu terima kasih kepada orang-orang yang sudah berkorban, yang sudah berjasa, maka itu sifat kebinatangan harus disembelih seperti kita menyembelih binatang korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Simbol ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, akan menyembelih putranya yang tercinta yaitu Nabi Ismail, lalu Allah menggantikan Ismail dengan seekor binatang. Simbol ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa nyawa manusia itu harus dihargai. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan
fahsyatin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruh dunia. Dan siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah telah dia memelihara kehidupan manusia semuanya. Dalam konteks ayat di atas, ibadah korban yang dipelopori oleh Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai makna pembebasan manusia dari sifat kesewenang-wenangan manusia atas manusia lainnya. Ketika Allah mengganti Ismail dengan seekor binatang, tersirat pesan yang menyatakan agar manusia tidak lagi menginjak-injak harkat dan martabat manusia lain, apalagi membunuhnya, apapun ras suku dan bangsanya. Kita sangat prihatin dengan merontoknya kembali paham-paham garis keras, aliran-aliran yang mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain, bahkan sesama muslim yang masih bersyahadat, yang masih mengucap kalimat tauhid, tetapi tidak sepaham dengan alirannya, maka dia mengkafir-kafirkannya dengan menghalalkan darahnya untuk dibunuhnya dengan cara bom. Ajaran ini jelas melenceng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu pula sebaliknya, ajaran liberalisme yang cenderung bebas berpikir dan berekspresi juga bertentangan dengan ajaran dasar-dasar Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Islam adalah agama yang cinta keharmonisan. Islam adalah agama yang cinta kerukunan. Bahkan Nabi Muhammad tidaklah diutus ke dunia ini kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi Indonesia, rahmat bagi Kalteng, rahmat bagi kota Palangkaraya, dan juga bagi rahmat bagi kita semuanya. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, dimensi ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, hikmah Idul Adha adalah ajaran tentang ukhuwah Islamiyah. Saat umat Islam menunaikan ibadah haji, tentu saja mereka sama-sama memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya menjadi tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Dan saat mereka berada di padang Arafah, mereka berkumpul di sana dari berbagai suku bangsa negara, bahkan aliran keagamaan seperti antara lain Sunni dan Syiah, termasuk warga Nahdlatul Ulama dan warga Muhammadiyah. Namun mereka semua bersaudara karena diikat oleh tujuan yang sama untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri telah memberikan sebuah contoh yang baik bagi kita untuk merajut persaudaraan itu. Seperti bagaimana Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian beliau membangun masyarakat madani yang plural dan majmuk menjadi masyarakat yang madani dan berperadaban tinggi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangsa Indonesia juga masyarakat yang majmuk. Kota Palangkaraya termasuk Kalteng adalah kota yang majmuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa serta paham keagamaan. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam kebersamaan yang hakiki dan sejati untuk membangun masyarakat dan bangsa ini menjadi masyarakat madani berakhlak mulia. Kalau terjadi perbedaan, maka perbedaan itu adalah hal yang wajar, tapi janganlah perbedaan itu sampai menjurus kepada perpecahan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu semua bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa ukhuwah Islamiyah menjadi penting dan menjadi modal utama untuk membangun masyarakat yang berperadaban? Tentunya ada beberapa alasan. Alasan pertama, dalam hal ukhuwah Islamiyah itu terdapat kekuatan yang amat besar dan dahsyat. Sebab kekuatan-kekuatan yang demikian setiap manusia jika digabungkan maka menjadi suatu kekuatan besar. Oleh karena begitu besarnya kekuatan yang terkandung dalam ukhuwah, maka
maka Islam mewajibkan kepada pemeluknya agar selalu bersatu padu dan tetap menjaga persatuan, sebab dengan begitu Islam akan mampu membangun permasyarakatan atau membangun negara yang baldatun, thayyibatun maupun ghafur. Ada sebuah ungkapan yaitu Allah ala jamaah, tangan Allah itu ada di atas jamaah. Alasan kedua, karena setiap umat Islam yang bergabung dalam wadah ukhuwah Islamiyah itu, maka mereka lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada mengutamakan urusan-urusan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan bahkan aliran. Kalau kepentingan kelompok yang diutamakan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, maka akan sering menjadi pemicu timbulnya perpecahan. Sedangkan perpecahan itu akan melemahkan kekuatan. Janganlah karena kita berbeda paham keagamaan seperti sedikit saja orang berkunut atau tidak kunut, orang awal perbedaan awal Ramadan, perbedaan rakaat tarawih atau perbedaan yang lain dan sebagainya menjadikan kita bercerai dan berpecah belah. Alhamdulillah. Jangan karena berbeda partai atau aspirasi politik lalu silaturahim menjadi terputus. Dalam konteks ini ada ungkapan al-jama'atu rahmatun wal firqatu adzabun. Kebersamaan, persatuan itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesimpulan dalam diambil dari khutbah ini adalah yang pertama, Idul Adha mengandung hikmah bagi kita untuk terus meningkatkan jiwa pengorbanan untuk ikhlas berbagi bersama-sama masyarakat. Yang kedua, Idul Adha juga memberikan makna kepada kita agar memotong dan menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang sifatnya cuma menang sendiri, kepentingan sendiri, kemasburan sendiri, dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, hikmah daripada Idul Adha adalah juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai nyawa manusia lainnya. Apapun ras, suku, bangsa dan agamanya, kita wajib ramah dan berbuat santun kepadanya. Yang keempat, Idul Adha juga memerintahkan kepada kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, karena dengan ukhuwah Islamiyah insya Allah masyarakat akan maju dalam keadilan dan adil dalam kemajuan menuju masyarakat yang berperadaban, baldatun thayyibatun maupun ghafur. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmati wa qul wa la tastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر الله وما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته بالقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعثمان وعلي والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
واحمل منعك المسلمين وكبر عداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتنة والشيوع ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم واذكروا لنا ما يزدكم وذكروا الله ويستغفر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منكم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم Amen.